Dulu aliran sesat akidah tuh banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Yang belajar sejarah akidah tahulah. Banyak banget, lebih daripada 100 aliran. Hari ini anak-anak muda yang alirannya udah mulai Qadariyahan, itu sering bilang kayak tadi tuh, ngapain sih rajin-rajin sholat? Ngapain sih rajin-rajin ngaji? Ngapain sih rajin-rajin ke masjid? Emang kalau kamu sering ke masjid, hidup kamu bakal berubah? Yang penting kan kerja keras, yang penting berjuang, yang penting belajar yang sungguh-sungguh. Believe in yourself, itu Qadariyah banget tuh pemikirannya. Makanya satu-satu ya, bahas takdir ini angle-nya beda sama yang teman-teman biasa dengar kan. Biasanya kan dengar takdir itu ya, kalau nggak masuknya ke, kadang kalau pembahasan versi orang liberal ya, karena masuknya kalau nggak ke Jabariyah ya Qadariyah. Bahaya banget tuh. Kalau nggak Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah itu apa? Hidup kita itu kita yang tentukan. Kita punya pilihan, kita punya kehendak, kita yang menentukan baik buruknya. Semuanya itu believe in yourself. Agak materialistis dan liberal. Nggak percaya kepada ketentuan Allah. Kita tuh harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngandalin orang lain. Kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Kita lah yang menentukan masa depan. Kita yang berusaha menjada wajada. Ini jadinya ke arah apa? Qadariyah. Sehingga nggak ada peran Tuhan di situ. Kalau nggak ada peran Tuhan, ya udah nggak usah berdoa. Nanti muncul pertanyaan yang agak nakalnya apa? Ngapain sih rajin-rajin sholat? Emang kalau udah rajin sholat hidup kamu berubah? Gitu. Itu Qadariyah banget tuh. Warnanya warna Qadariyah. Emang kalau kamu udah rajin ngaji, hidup kamu bakal bahagia? Bukankah hidup itu tergantung kita? Itu tuh Qadariyah banget. Cuman istilahnya bukan Qadariyah sekarang. Istilahnya apa? Believe in yourself. Sebetulnya ini adalah awareness dengan warna Qadariyah. Aliran sesat yang ada di zaman dahulu. Dulu aliran sesat akidah tuh banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Yang belajar sejarah akidah tahulah. Banyak banget, lebih daripada 100 aliran. Yang kemudian diluruskan lagi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang inisiatornya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Kita mengenalnya dengan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Itu meluruskan akidah setelah menyimpang. Beda sama sahabat, sama. Kenapa nggak balikin aja ke sahabat? Sama, balik ke sahabat dan Nabi. Cuman karena penggagasnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, dikenal dengan istilah nama akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Nabi dan para sahabat, salafus sholih. Jadi jangan dibikin seolah-olah aswaja dengan Nabi dan sahabat itu kayak berbeda gitu ya. Sehingga kita kembali aja kepada Nabi dan sahabat. Asy'ari mah belum tentu benar. Asy'ari itu memurnikan akidah setelah menyimpang. Di tahun kedua Hijriah, di abad kedua Hijriah terjadi penyimpangan akidah. Tadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada banyak varian, Mu'tazilah juga. Sehingga karena menyimpangnya luar biasa, datanglah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk meluruskan kembali, mengembalikan, mentajdid, memperbaharui seperti akidahnya Nabi dan sahabat. Maka sejak saat itu dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Jadi bukan aliran baru, itu bukan. Itu fitnah. Kalau mengatakan Asy'ariyah itu adalah aliran baru, itu fitnah. Balik lagi ke cerita takdir. Kalau versi Qadariyah, hari ini anak-anak muda yang alirannya udah mulai Qadariyahan, itu sering bilang kayak tadi tuh, ngapain sih rajin-rajin sholat? Ngapain sih rajin-rajin ngaji? Ngapain sih rajin-rajin ke masjid? Emang kalau kamu sering ke masjid, hidup kamu bakal berubah? Yang penting kan kerja keras, yang penting berjuang, yang penting belajar yang sungguh-sungguh. Believe in yourself, itu Qadariyah banget tuh pemikirannya. Hati-hati dengan pemikiran gini, walaupun tidak ada label aliran Qadariyah, udah nggak ada, itu kan aliran sejarah. Sekarang udah nggak ada namanya, tapi pemikirannya sama. Kalau Jabariyah, kebalikannya Qadariyah, udahlah, hidup nggak usah ribet. Semuanya udah ditakdirkan di sono. Kita nggak punya peran apa-apa, kita nggak punya pilihan, kita nggak punya kehendak. Kita mah gimana takdirnya aja. Kalau takdirnya masuk neraka, ya udah masuk neraka. Walaupun kamu rajin sholat. Kalau takdirnya masuk surga, ya masuk surga. Walaupun kamu mabuk-mabukan, jadi kamu mabuk-mabuk aja. Nanti kalau emang takdirnya masuk surga, masuk kok ke surga.
Kalimat yang paling sering kita dengar apa kalimatnya? Kalimatnya kita nggak masuk surga dengan amal kita. Hati-hati ini, walaupun ini hadis ya. Hadisnya tapi maksudnya nggak kayak gitu. Yang salah bukan hadisnya, terjemahnya atau penjelasannya, syarahnya. Kita nggak masuk surga karena amal kita, karena sholat kita. Kita masuk surga karena Allah. Terus ngapain capek-capek sholat? Bukan itu kok yang bikin kita masuk surga. Kesana arahnya dari orang-orang yang Jabariyah. Arahnya orang Jabariyah itu adalah jangan sholat. Kenapa? Karena bukan dengan sholat kita masuk surga, tapi dengan takdir Allah. Kalau alirannya Qadariyah, jangan sholat juga. Kenapa? Karena sholat gak akan memperbaiki hidup kita, tapi usaha kita. Tetap ujung-ujungnya dari dua aliran ini, jangan sholat. Jangan berdoa, jangan taat-taat banget lah. Yang satu, kenapa gak taat? Karena itu gak akan ngerubah hidup lo. Yang kedua, karena semuanya udah ditentukan, ngapain capek-capek. Bukan itu yang buat kita akan masuk surga. Sama, ini ekstrim kanan, ekstrim kiri nih. Yang satu kesannya kayak percaya banget sama takdir, yang satu lagi menentang banget takdir. Tapi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, pertengahan. Apa pertengahannya? Ini kata-kata yang tepat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab takdir. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Artinya kita punya peran dalam merencanakan, baik rencana bumi maupun rencana langit, baik ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit. Itu peran kita. Ikhtiar bumi apa? Kalau dalam karir bekerja sungguh-sungguh. Ikhtiar langitnya berdoa yang sungguh. Berdoa yang sungguh, beribadah yang sungguh, bersedekah yang sungguh. Itu ikhtiar langit. Ikhtiar buminya bekerja yang sungguh, berusaha yang sungguh. Itu ikhtiar bumi. Kita yang mengikhtiarkan, Allah yang menentukan hasilnya. Itulah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak murni mengandalkan ikhtiar kita, nggak murni juga kayak berlepas tangan kepada takdir. Dia di tengah. Yang menentukan semuanya Allah, bukan kita. Tapi tugas kita ya ikhtiar. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar kita.